Shalom, Assalamualaikum. Saya Luciana Sihite, mata kuliah Etika Bisnis dengan NIM 21020101123. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kegagalan berulang proyek food estate. Ribuan hektar sawah di Kalteng terbengkalai dan beralih jadi kebun sawit. Terkait proyek food estate memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu kelebihan dari food estate ini sebagai peningkatan produksi pangan yang signifikan dengan alokasi lahan yang luas dan teknologi pertanian yang mendukung, tetapi saya tidak setuju kalau proyek food estate ini dilakukan untuk mengacaukan ketahanan pangan yang ada dengan komoditas yang tidak semestinya seperti kelapa sawit dan dengan cara pemaksaan proyek strategis nasional atau PSN. Setelah proyek food estate di Kalteng dijalankan, pemerintah menghasilkan kegagalan yang berulang. Penyebabnya karena lahan tidak sesuai dan untuk pertanian dan pengelolaannya yang buruk. Karena sebetulnya proyek ini lebih menguntungkan untuk industri perkebunan dibandingkan masyarakat yang lebih membutuhkan pangan. Seharusnya juga alokasi untuk food estate dapat berfokus pada produksi peningkatan pangan dan tidak merusak ekosistem lokal yang dapat menghasilkan dalam jangka panjang, bukannya membuat komoditas yang akan membuat masalah sosial. Dua, kurangnya prinsip transparansi dan komunikasi dalam etika berbisnis, karena pada akhirnya menghasilkan ketidaksesuaian dan ketidaknyataan dalam proyek ini atau greenwashing. Proyek ini mengklaim berfokus pada ketahanan pangan, tetapi pada kenyataannya tidak sama sekali, tetapi justru membuat kerugian. Pemerintah tidak menunjukkan langkah nyata untuk memberikan dampak yang baik dan kemajuan untuk pangan, tetapi malah mengedepankan keuntungan untuk industri perkebunan itu sendiri dan pemerintah yang menjalankan proyek tersebut. Melakukan analisis terlebih dahulu terkait proyek yang akan dilaksanakan ini dan penganalisaan tempat, lakukan pengawasan untuk lahan dan hasil dari proyek tersebut untuk memastikan bahwasannya proyek tidak akan merusak ekosistem dan mengurangi ketahanan pangan, melakukan dialog publik untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dengan melibatkan komunitas lokal itu juga penting untuk memastikan bahwa mereka juga dapat turut merasakan manfaat dari proyek itu. Langsung, buatlah inovasi yang tidak hanya satu jenis tanaman, yaitu kelapa sawit, tapi buatlah beberapa jenis tanaman yang bisa mendukung ketahanan pangan. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dalam undang-undang ini diatur prinsip pemanfaatan ruang yang seharusnya mendukung keberlanjutan ekosistem dan memperhatikan kepentingan sosial ekonomi masyarakat. Perubahan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya bisa melanggar aturan ini. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Undang-undang ini mengatur perlindungan hutan dan pemanfaatan lahan secara bijaksana. Konversi hutan menjadi kebun sawit yang tidak memperhatikan keberlanjutan lingkungan dengan bertentangan dengan undang-undang ini. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah bisa menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang lebih adil dan berkelanjutan dalam proyek ini. Pemanfaatan lahan untuk komoditas seperti sawit bisa menyebabkan kerusakan lingkungan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Untuk itu, pihak terkait harus memastikan bahwa proyek food estate mematuhi peraturan dan mempertimbangkan dampak ekologis. Penyusunan basis aturan dan fungsi implikasi. Hasil yang diharapkan dari proyek ini jika diatur lebih baik dan sesuai dengan etika bisnis, masyarakat baik lokal maupun nasional pastinya akan percaya dengan proyek pemerintah jika transparan, memberikan keadilan, dan memberikan manfaat yang nyata untuk mereka, karena kepercayaan adalah hal yang paling penting ketika melakukan proyek-proyek untuk masa yang akan datang. Jika fokus meningkatkan tanaman pangan
maka ketahanan pangan Indonesia dapat lebih terjamin. Proyek ini dapat memberikan keberhasilan dan menjaga keberagaman hayati dan lingkungannya serta dengan menjaga ekosistem lokalnya dengan baik. Pemerintah akan dilihat dapat diandalkan dan bertanggung jawab jika menunjukkan keberhasilan dari proyek yang mereka lakukan untuk mendukung ketahanan pangan tanpa merusak lingkungan. Teori etika bisnis yang relevan. Teori etika utilitarianisme. Tindakan berdasarkan konsekuensi yang dihasilkan. Tindakan yang benar adalah yang menghasilkan manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Dalam konteks food estate, kita dapat mempertimbangkan dampak dari proyek ini terhadap ketahanan pangan nasional. Apakah proyek ini benar-benar memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat dalam jangka panjang? Keberlanjutan lingkungan, apakah proyek ini dapat memberikan manfaat bagi keberlanjutan alam dan ekosistem, atau justru merusaknya? Kesejahteraan masyarakat lokal, apakah proyek ini memberikan manfaat sosial bagi masyarakat setempat atau malah merugikan mereka? Seperti hilangnya lahan pertanian yang produktif penerapan teori. Berdasarkan prinsip utilitarisme, jika proyek ini mengarah kepada peningkatan ketahanan pangan dan kesejahteraan, merusak lingkungan, maka itu dapat dianggap sebagai keputusan. Namun jika proyek ini lebih menguntungkan pihak tertentu, misalnya kelapa sawit, sementara merugikan masyarakat dan alam, maka tindakan tidak sejalan dengan prinsip utilitarianisme. Teori etika virtue atau etika kebajikan. Teori ini berfokus pada pengembangan karakter dan kebajikan moral dalam individu dan organisasi. Dalam konteks proyek food estate, perusahaan dan pemerintah harus menunjukkan kebajikan seperti kejujuran, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan. Tindakan yang diambil harus mencerminkan nilai-nilai moral yang mendalam, dan bukan hanya keuntungan ekonomi sesaat. Pemerintah dan pihak-pihak terkait dalam proyek food estate harus berfokus pada kebajikan seperti tanggung jawab sosial, kejujuran, dan kepedulian terhadap keberlanjutan. Proyek ini harus didorong oleh niat baik untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, bukan hanya kepentingan komersial yang berpotensi merugikan banyak pihak. Sekian dan terima kasih.